Assalamualaikum, halo sahabat UT, ketemu lagi bersama aku Nani Suryani dengan nomor induk mahasiswa 860496175. Pada praktikum kali ini yaitu tentang sistem pencernaan manusia. Ada apa aja sih sistem pencernaan manusia itu? Yuk kita saksikan. Sistem pencernaan adalah kumpulan organ dan juga struktur yang bekerja bersama untuk memproses makanan, menyerap nutrisi, serta mengeluarkan zat sisa dari tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, di mana makanan dikunyah dan bercampur dengan enzim dalam air liur, lalu lanjut ke kerongkongan, lambung, usus halus, serta juga usus besar. Ada apa saja sih? Yang pertama ada mulut. Mulut tempat pertama masuknya makanan untuk membantu proses pencernaan mekanis dan juga kimiawi. Yang kedua, kerongkongan atau saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung, mendorong makanan melalui gerakan peristaltik. Yang ketiga ada lambung, di mana tempat makanan diaduk dan dicerna secara kimia menggunakan asam lambung dan enzim pencernaan. Yang keempat ada usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Disinilah sebagian besar proses pencernaan nutrisi. 5. Ada usus besar berisi kolon, rektum, dan anus. Organ ini berfungsi menyerap air dan membentuk sisa makanan menjadi feses. Kemudian ada hati. Hati adalah tempat menghasilkan empedu untuk membantu pencernaan lemak dalam tubuh. Kemudian ada kantong empedu. Fungsinya menyimpan empedu yang diproduksi oleh hati dan melepaskannya ke usus halus saat diperlukan. Ada juga pankreas. Fungsinya menghasilkan enzim pencernaan, diantaranya amilase, lipase, dan protease, dan hormon insulin untuk mengatur gula darah. Nah, tadi sistem pencernaan yang pertama ada mulut. Mulut adalah bagian awal dari saluran pencernaan pada manusia dan hewan yang berfungsi untuk mengunyah makanan, berbicara, serta juga sebagai tempat masuknya udara saat kita bernapas. Di dalam mulut ada gigi dan lidah. Gigi, struktur keras dalam mulut yang digunakan untuk memotong, mencabik, dan mengunyah makanan. Sedangkan lidah berfungsi sebagai organ otot yang fleksibel, berperan dalam mengecap rasa, membantu mengunyah dan menelan makanan. Dari mulut lanjut ke kerongkongan. Kerongkongan adalah sebuah bagian dari saluran pencernaan yang berbentuk tabung panjang dan berfungsi sebagai penghubung antara organ paring atau tenggorokan dengan lambung. Nah, di dalam tenggorokan ada lapisan otot dan fungsi mukosa. Fungsi lapisan otot terdiri dari otot rangka di bagian atas dan otot polos di bagian bawah untuk mendukung gerakan peristaltik. Sedangkan fungsi mukosa adalah sebuah lapisan paling dalam yang melindungi dinding dari sebuah gesekan dari makanan. Sistem pencernaan selanjutnya yaitu lambung. Lambung adalah organ berbentuk kantung yang merupakan bagian dari sistem pencernaan manusia. Lambung berfungsi sebagai tempat mencerna makanan secara mekanik dan juga secara kimiawi. Di dalam lambung terdapat fundus dan filorus. Fundus berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara atau juga gas yang tertelan bersama makanan. Sedangkan fungsi filorus untuk mengatur aliran
sime dari lambung ke usus halus lalu melalui sphincter pylorus. Sistem pencernaan selanjutnya ada usus halus. Usus halus adalah bagian dari sistem pencernaan manusia yang berupa saluran panjang berbentuk tabung yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus ini berfungsi untuk mencerna makanan. Dalam usus halus ada duodenum dan jejunum. Duodenum berfungsi untuk melanjutkan pencernaan makanan, khususnya untuk pencernaan kimiawi. Sedangkan fungsi jejunum adalah untuk menyerap sebagian besar nutrisi dari makanan yang sudah dicerna. Sistem pencernaan yang terakhir ada usus besar. Usus besar adalah akhir dari saluran pencernaan manusia yang berfungsi untuk menyerap air dan juga elektrolit dari sisa makanan serta membentuk dan menyimpan fases atau kotoran sebelum dikeluarkan melalui anus. Ada dua bagian yang terdapat dalam usus besar, diantaranya kolon dan rektum. Kolon berfungsi untuk menyerap air dan garam dari sisa makanan serta membantu pembentukan fases atau kotoran. Sedangkan rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara kotoran atau fases sebelum dikeluarkan melalui anus. Nah, kesimpulannya, sistem pencernaan manusia merupakan rangkaian organ yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, dilanjutkan ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga anus dengan bantuan enzim dan cairan pencernaan. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan.